Setelah membahas pekerjaan yang akan dilakukan, Ars dan yang lainnya kembali ke meja makan dan melihat Charlotte sedang makan bersama Roselle. Licia menjelaskan bahwa mereka sebelumnya bertemu dengan ketua Shadow. Tidak lama kemudian, Vam yang sedang menyamar datang membawa pancake sambil tetap berperan sebagai pelayan. Ars terkejut dalam hati karena baru menyadari bahwa Vam sebenarnya adalah seorang pria. Sesuatu yang tidak dia sadari tanpa menggunakan skill penilaiannya. Kemudian Ars bertanya siapa yang akan mengerjakan misinya. Dan Vam dengan tegas menjawab bahwa dialah yang akan melaksanakannya karena misi ini sangatlah menarik baginya. Ars juga tidak heran Vam bisa menjadi ketua Shadow di usia muda karena kemampuannya yang luar biasa edan. Setelah itu, Vam membahas pekerjaannya yang sudah selesai dan memberikan surat kepada Ars. Surat itu berisi tanda tangan dan stempel dari beberapa kabupaten yang memihak faksi Basarmak, termasuk Kabupaten Perena dan Masa di barat. Kabupaten Masa dikenal memiliki prajurit yang setara dengan Arkantes, kekuatan militer terbaik di benua Summerford. Namun, Rhys terkejut melihat tanda tangan Kabupaten Masa dalam surat itu. Karena mereka seharusnya memihak Kran, sama seperti mereka. Jika surat itu benar, maka Kabupaten Masa telah mengkhianati mereka, yang akan memperbesar kemungkinan kekalahan dalam perang saudara. Namun, Rhys masih meragukan keaslian surat itu, hingga Vam menegaskan bahwa dia mendapatkannya langsung dari Perena. Ars berencana membayar jasa Vam, tapi Vam menolak, menganggap kerjasama mereka adalah investasi jangka panjang. Setelah itu, Ars dan Rhys berpamitan. Kemudian Ars menemui Bupati untuk memperlihatkan surat perjanjian tersebut. Saat Menas memeriksanya, dia menyadari ada yang aneh dengan stempel Kabupaten Masa yang ternyata palsu. Meskipun stempel dan tanda tangan lainnya asli, namun stempel dari Masa diduga hanya tiruan. Bupati menyimpulkan bahwa Perena telah ditipu, dan pelaku pemalsuan itu mungkin bertujuan mengambil batu sihir peledak dari wilayah Perena. Roselle menambahkan bahwa benturan dengan Perena akan menguntungkan Basarmak yang merancang rencana ini sehingga mereka harus menjadikan Perena sekutu. Sin berpindah ke Perena, di mana Ars menjelaskan bahwa dia memiliki surat perjanjian yang diambil dari wilayah tersebut. Ars berbohong bahwa wilayah yang dipimpinnya dan Bupati Limar akan bergabung dengan faksi Basarmak setelah mengetahui pengkhianatan dari pihak Masa. Mendengar itu, pemimpin Perena mengakui bahwa rahasia mereka telah terbongkar karena surat perjanjian palsu yang dibawa oleh Ars. Namun, saat Ars mempertanyakan keaslian surat itu, pemimpin Perena menegaskan bahwa surat tersebut memang berasal dari Basarmak. Ars kemudian menyarankan agar Bupati Perena lebih berhati-hati. Namun, Bupati segera sadar bahwa Ars menipu agar bisa bertemu dengannya. Dia memerintahkan pasukannya untuk menangkap Ars, tetapi Ars menyatakan dia datang untuk tidak bertempur. Lalu, dia memperkenalkan seseorang, yaitu Bupati Masa. Ternyata sebelumnya Ars dan timnya telah menemui Bupati Masa untuk memeriksa keaslian stempel di surat Perena. Dan mereka merencanakan strategi untuk memojokkan Perena. Bupati Masa menegaskan bahwa mereka tidak pernah mendatangani surat palsu tersebut dan mereka selalu mendukung faksi Kran. Bupati Masa kemudian menantang Bupati Perena apakah dia akan tetap mendukung Basarmak dan dilenyapkan atau bergabung dengan faksi Kran. Menyadari bahwa Basarmak telah menipu, Bupati Perena memutuskan untuk berpihak kepada Kran. Bupati Masa memutuskan untuk menyerahkan sisa rencananya kepada Ars. Meskipun awalnya bingung, Ars akhirnya meminta Perena untuk menjadi sekutu mereka. Dengan senang hati, Bupati Perena menerima tawaran damai dari Ars. Setelah itu, Ars pergi ke makam ayahnya dan menceritakan kejadian yang telah terjadi, termasuk fakta bahwa Basarmak berhasil mengambil batu sihir peledak dari Perena. Tiba-tiba, Bupati Perena datang dan ikut berziarah bersama Ars. Selain itu, Limar memberikan tahu bahwa calon gubernur Kran ingin bertemu dengan Ars. Ars terkejut mendengar kabar bahwa pemimpin tingkat tinggi akan menemuinya. Merasa seperti seorang pemimpin kecil yang akan bertemu gubernur. Namun, Limar hanya mengatakan bahwa Kran ingin bertemu Ars secepatnya dan mereka pun berangkat bersama. Beberapa hari kemudian, Carlo terlihat sibuk memilih baju untuk pesta. Namun, lucunya, dia diberitahu bahwa semua orang sudah pergi meninggalkannya sendirian. Dalam perjalanan, Rhys menjelaskan bahwa mereka berniat meninggalkan Charlotte untuk menjaga rumah. Sementara itu, Ars terlihat gugup menghadiri pesta di kediaman calon gubernur Kran. Dia merasa tidak percaya diundang oleh Kran dan minder karena merasa tidak setara dengan tamu-tamu lain, terutama para bangsawan elit. Roselle menyebutkan bahwa pesta ini mungkin bertujuan untuk meningkatkan semangat para pendukung Kran. Saat tiba di kota Sembra, Ars tersepona oleh keindahan kota tersebut yang dikelilingi lautan dan menjadi pusat perdagangan yang strategis. Dia berpikir bahwa wilayah Ramber harus berkembang seperti ini. Ketika mereka masuk ke pesta, para bangsawan di sana merasa asing dengan Ars dan Ars merasa dianggap sebagai orang kampungan. Di sisi lain, banyak yang memuji prestasi Limar.
dan Limar pun memperkenalkan Ars sebagai salah satu pemimpin wilayah di bawah pengawasannya. Tidak lama kemudian, Kran masuk ke ruangan, membuat Ars terkejut dengan kekuatan yang dimilikinya. Namun, Ars tetap penasaran dengan sang adik yang konon lebih hebat. Kran kemudian menyampaikan kepada para tamu bahwa setelah kematian ayahnya, adiknya, Basarmark malah menyatakan perang padanya sebagai pewaris sah Provinsi Misian. Dia juga menyebutkan bahwa Kekaisaran Summerford tidak mengambil tindakan atas insiden tersebut, karena menurut Kran, Kekaisaran sudah rusak. Kran dengan tegas menyatakan bahwa setelah dia menang dalam perang melawan adiknya, dia berjanji akan menyatukan seluruh Misian dan menjadikannya kerajaan baru yang merdeka dari Kekaisaran Summerford. Meski tidak mudah, dia yakin dengan dukungan orang-orang hebat yang hadir, mereka bisa mencapainya. Kran kemudian memperkenalkan Ars Loven, pemimpin wilayah Rubber, yang berhasil membongkar rencana Basarmark menggunakan surat palsu. Para tamu pun terkejut bahwa Ars yang masih muda bisa melakukan hal yang luar biasa tersebut. Kran menekankan bahwa prestasi lebih penting daripada usia. Setelah menyapa para bangsawan, Ars keluar mencari udara segar. Namun, setelah itu Kran mendatanginya. Kran menyebut bahwa Limar telah banyak bercerita tentang Ars, termasuk kemampuannya dalam menilai orang dan mengumpulkan pengikut hebat. Kran lalu bertanya tentang kualitas bawahannya, dan Ars menjawab bahwa dia tidak melihat seorang yang lebih unggul di antara mereka, menunjukkan bahwa bawahan Ars lebih baik daripada bawahan Kran. Kran pun mengakui bahwa meskipun orang-orang di bawahnya ulet, mereka tidak memiliki keunggulan yang luar biasa, membuatnya khawatir tentang kesulitan memenangkan perang saudara melawan musuh yang lebih cerdas. Kran memuji Ars tentang prestasinya akhir-akhir ini dan mengangkatnya menjadi Bupati Kanar, menggantikan Limar yang akan diberi wilayah lebih besar. Selain itu, Kran meminta Ars dan bawahannya bergabung dengan Dewan Militer, dan dia berencana meminta pendapat Ars serta memintanya mencari orang-orang yang berkompeten. Scene beralih ke wilayah Arkantes, markas Basarmark, yang sedang membahas kegagalan rencana mereka. Meski para petinggi optimis menang dalam perang, Basarmark marah karena mereka meremehkan lawan. Dia juga menyatakan tentang Mirelli, berniat memaafkan dan mengajaknya kembali bergabung. Kembali ke Rambern, Ars memberitahu Carlot bahwa mereka diundang ke Dewan Militer untuk rapat perang dan meminta bantuan mencari orang-orang yang kompeten. Ritz menyarankan meminta informasi dari Vam yang bisa menemukannya dengan cepat. Di sebuah bar, mereka membahas orang-orang yang diperlukan, dan Vam berjanji akan mencarinya. Saat keluar, Ars tiba-tiba ditendang oleh seorang wanita pemabuk, yang ternyata dia adalah Mirel, wanita yang sebelumnya dibicarakan oleh Basarmark, yang tiba-tiba muncul di bar dan meminta pekerjaan. Di sini Vam setuju saja, meskipun Mirelli sering minum dan salah membawa pesanan. Setelah beberapa percakapan, Mirelli mengungkapkan bahwa dia memiliki adik laki-laki dan dulu mengabdi pada gubernur Misian yang baru saja meninggal. Merasa bosan, Mirelli berhenti bekerja di istana, dan Vam menawarinya pekerjaan baru. Keesokan harinya, Vam membawa Mirelli ke kediaman Loven, di mana Ars menilainya dengan kemampuannya dan menyadari bahwa Mirelli pernah menjadi penasehat gubernur yang telah tiada. Meskipun begitu, Ritz memperingatkan Ars agar tidak menjadikannya pengikut karena reputasinya yang buruk dan kemungkinan keterlibatannya sebagai mata-mata untuk Basarmark, terutama karena adiknya yaitu Thomas Drangen adalah tangan kanan Basarmark dan seorang jenderal hebat. Mirelli dengan jujur mengatakan bahwa dia tidak dekat dengan adiknya dan merasa tidak diterima bekerja di keluarga itu. Dia berniat pergi bersama Rin, namun Rin meminta Ars untuk mengambil keputusan terakhir. Semua orang terkejut ketika Ars menerima Mirelli sebagai pengikut meskipun menyadari resikonya. Ars percaya kemampuan Mirelli tidak bisa dianggap remeh meskipun belum memahami sepenuhnya ambisinya. Setelah diterima, Mirelli malah terlihat santai, malas melatih pasukan dan lebih fokus minum-minum. Ritz merasa Mirelli tidak pantas menjadi pengikut dan Rosel juga mengeluh karena Mirelli hanya menyuruhnya berlari dalam latihan yang menurutnya tidak berguna. Ars mencoba menenangkan Rosel dan mengatakan bahwa mungkin Mirelli memiliki tujuan tertentu. Namun situasi menjadi kacau ketika Carlot menggunakan sihir di depan rumah, membuat jalanan berantakan. Di sini Ars pun lega karena itu bukan serangan musuh. Pasukan lain menegur Mirelli karena kemalasannya, dan pekerja di kediaman Loven merasa kewalahan akibat kehadiran Mirelli yang sembarangan. Mendengar bantahan Mirelli tentang kesulitan bersikap baik, semua orang semakin kesal. Namun, Mirelli tetap ingin tinggal di kediaman Loven karena Ars bersikeras menerimanya. Untuk meyakinkan Ars, Mirelli menawarkan latihan tanding dan jika dia menang, mereka harus mengakui kehebatannya. Dia dikenal suka menunjukkan kemampuannya secara langsung dan Ritz merasa tertantang untuk menerimanya.
Latihan tanding pun dimulai dengan dua kelompok yang masing-masing terdiri dari 50 orang. Diadakan di hutan hingga matahari terbenam. Tim pemenang ditentukan berdasarkan jumlah lawan yang dikalahkan. Dan jika mereka mengalahkan pemimpin tim lawan, mereka langsung menang. Ars membagikan sihir suara dan cahaya sebagai pengganti sihir yang lebih merusak. Riz dan yang lainnya bergabung untuk mengalahkan Mirelli yang dianggap mereka sebagai penghalang. Sementara pasukan senior menyarankan anak-anak baru untuk bergabung dengan Ars dan Mirelli. Tim dibagi menjadi dua, satu dipimpin oleh Rosel dan yang lain dipimpin oleh Ars. Mirelli jujur mengatakan bahwa tim yang banyak diisi pasukan baru memiliki peluang kalah yang lebih tinggi. Tetapi dia yakin mereka akan menang. Di sisi lain, Riz dan lainnya yakin bahwa mereka memiliki peluang menang lebih besar karena ikatan tim yang sudah terbentuk sebelumnya. Latih tanding pun dimulai dan Mirelli berhasil menerapkan rencana pengelabuan dan jebakan di hutan. Namun, Riz dapat melewati semua jebakan termasuk bom cahaya, membuktikan kemampuannya sebagai monster berpedang sejati. Di sisi lain, pasukan tim Rosel bertemu dengan beberapa anggota tim Ars dan berniat menyerang. Namun, itu hanyalah jebakan dan tim Ars berhasil mengepung mereka. Carlot membawa Rosel untuk melarikan diri, tetapi pasukan Ars mengejar mereka. Untuk menghentikan pengejaran, Carlot menggunakan sihir suara yang justru memberitahu Mirelli lokasi Rosel. Riz menyadari bahwa Mirelli sebenarnya mengarahkan dia ke lokasi Rosel. Sementara itu, Rosel terkejut dengan kekuatan sihir Carlot yang juga berdampak pada Carlot sendiri. Pasukan Ars kembali mengejar Rosel, dan Mirelli berusaha mengubah arah pelarian Rosel. Licia menyimpulkan bahwa hasil akhir pertandingan akan segera terlihat, dan menyarankan penonton untuk memperhatikan dengan seksama. Riz terus mengejar Mirelli, menyadari tujuannya dan meningkatkan kecepatannya. Dia teringat saat dijadikan pengikut Ars dan berjanji untuk selalu mendukungnya. Riz merasa tidak boleh kalah dari Mirelli. Akhirnya, Ars dan Mirelli berpapasan dengan Rosel, dan pertarungan pun berakhir. Riz sangat kecewa, sementara Ars heran dengan perbedaan kekuatan militer, tetapi mengakui kecerdikan Mirelli yang membawa kemenangan. Ars semakin yakin akan kemampuan Mirelli, mantan penasehat gubernur yang hebat itu. Rosel terus meminta maaf kepada Riz yang merasa kekalahannya akibat ketidakmampuannya memojokkan Mirelli. Ars kemudian mengumumkan kemenangan tim Mirelli yang terdiri dari pasukan baru. Pasukan senior merasa kesal dan menuduh Mirelli curang. Tetapi Riz membela Mirelli dengan mengatakan bahwa dalam peperangan sejati tidak ada yang namanya curang. Riz mengakui kemampuan Mirelli sebagai pembimbing dan meminta maaf kepada pasukan senior karena kekalahan tersebut. Dia juga meminta maaf kepada Mirelli dan menyadari bahwa latihan yang diberikan Mirelli adalah bertujuan baik. Pasukan senior dan Carlot juga akhirnya mengakui kemampuan Mirelli. Mirelli kembali memuji kekuatan tempur keluarga Loven, menganggap mereka akan menjadi sangat berbakat di masa depan. Dia menyebut Ars sebagai sosok hebat yang dapat memimpin orang-orang berbakat tersebut. Walau hanya pemimpin wilayah kecil, Ars mampu menciptakan perubahan besar. Mirelli pun bertanya tentang rencana dan tujuan dari Ars. Ars menjawab bahwa awalnya dia ingin memperkuat wilayahnya, tetapi kini dia ingin menjadikan Ramberg sebagai tempat yang bahagia untuk anak-anak. Mirelli menyadari bahwa Ars adalah orang yang cinta damai dan merasa bahwa Ars seharusnya menjadi raja untuk mencapai cita-citanya. Ucapan Mirelli mengingatkan semua orang akan sosok ayahnya yang telah tiada, yang pernah mengungkapkan hal serupa. Malam harinya, mereka merayakan pesta dan para prajurit muda meminta Mirelli mengajari mereka cara menjadi lebih kuat. Mirelli menegaskan bahwa mereka sudah cukup kuat berkat pelatihan Riz, sehingga tidak perlu mengajarinya lagi. Sementara itu, Rosel mengakui kesalahannya dan membahas alasan dia disuruh berlari oleh Mirelli. Dia menyadari bahwa strategi tidak hanya mengandalkan akal, tetapi juga keterampilan di medan tempur. Namun, di tengah pembicaraan terjadi momen kocak. Licia merasa lega melihat Mirelli diterima oleh orang lain. Sementara itu, Riz mendekati Ars dan meminta maaf atas kekalahannya. Meskipun itu hanya dalam latih tanding, Riz merasa ini fatal karena dia pernah berjanji kepada Raven untuk mendukung Ars. Ars meyakinkan Riz bahwa kepercayaannya tidak akan pudar karena hal itu, dan kemudian menanyakan tentang komentar Mirelli yang mengatakan bahwa dia bisa menjadi seorang kaisar. Riz setuju dengan Mirelli, percaya bahwa Ars memang memiliki potensi menjadi kaisar. Keesokan harinya, Licia bersiap kembali ke rumah dan Ars berjanji akan segera mengirimkan surat. Di sisi lain, para pasukan semangat berlatih dengan Mirelli, dan Riz terlihat antusias untuk meningkatkan kemampuannya. Rosel memulai pelatihan dengan berlari sambil dikejar sihir Carlot.
Singkat waktu, Ars kembali menerima undangan dari Kran untuk bergabung dengan Dewan Militer. Dan tamat cuy, gimana anime ini? Bagi yang ingin request anime apa selanjutnya, silahkan ketik di kolom komentar.